Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang proposal penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap ojek online, khususnya Gojek, studi kasus pada ojek online di Kota Padang. Pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen Dr. Ibu Sri Ulfa Sentosa, MSI, dan dengan dosen Bapak Dr. Alphonsa Trianto, SEME. Nah, sebelum itu aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, namaku Ilmi Marina. Saat ini aku menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang pada Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 18060105. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu pada bab pertama, bab pendahuluan yang didahului dengan latar belakang. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan pusat perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan pada setiap negara di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi tolak ukur perkembangan suatu negara. Namun dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi di negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia, memiliki begitu banyak permasalahan. Salah satu yang dicirikan dari negara-negara berkembang ini adalah banyaknya jumlah penduduk di suatu negara tersebut. Hal ini dikarenakan lebih dari 3/4 total penduduk yang ada di dunia berada di negara-negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia. Dengan jumlah populasi yang besar membuat Indonesia harus meningkatkan sarana dan prasarananya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan mengalami tren positif. Salah satunya adalah dengan melibatkan sarana dan prasarana transportasi. Keterlibatan sarana dan prasarana transportasi ini tidak lepas dari masalah itu sendiri, yaitu kemacetan. Nah, di sini menurut sumber dari Inrix tahun 2017, kualitas dan kuantitas dari transportasi umum yang tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Padang yang berjumlah sekitar 5.534.472 menurut data dari BPS Sumatera Barat. Nah, Kota Padang yang merupakan pusat dari Ibu Kota Sumatera Barat menjadi kota termacet, berada di peringkat ke-5 di Indonesia. Kemacetan juga adalah masalah utama bagi transportasi di Kota Padang dan membuat kesulitan berkembangnya suatu transportasi di kota tersebut akibat dari sulitnya mobilitas masyarakat diakibatkan keterlambatan dari macetnya tersebut. Dan masalah ini ditambah pula dengan adanya semakin meningkat jumlah kendaraan pribadi yang ada atau kendaraan-kendaraan lain yang ada. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada kendaraan sepeda motor, yaitu pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar 78,106 atau sebesar 25%. Nah, dari data di atas, salah satu infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam mendukung manusia untuk melakukan aktivitasnya adalah transportasi. Transportasi darat, laut, maupun udara merupakan sarana yang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, sehingga sering disebut sebagai urat nadi dari perekonomian. Dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian, infrastruktur transportasi ini berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru yang berkembang di sektor-sektor perekonomian yang sudah ada. Saat ini di Indonesia, sarana dan prasarana transportasi terus berbenah dan semakin membaik dari tahun ke tahun. Walaupun masih ada daerah-daerah tertentu yang memerlukan perbaikan jalan, setidaknya akses transportasi lain bisa menjangkau untuk sampai ke daerah tersebut dan difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Banyaknya modal transportasi yang terus berkembang dengan inovasi yang lebih baik memunculkan ide-ide cemerlang dari karya-karya anak bangsa yang sangat membanggakan sehingga dapat menunjang sarana dan prasarana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena semakin banyaknya tren dan inovasi yang terus berkembang dengan lebih baiknya teknologi
mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan melakukan kegiatan kita sehari-hari. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemudahan tersebut. Salah satunya adalah internet. Saat ini internet menjadi salah satu perangkat yang diikutsertakan dalam perkembangan transportasi. Transportasi yang dipadukan dengan kemajuan teknologi yang membuat transportasi terintegritas dengan internet. Banyak sekali transportasi darat, transportasi udara, maupun transportasi dalam bentuk lainnya dapat diakses hanya dengan salah satu aplikasi yang mengandalkan koneksi internet dan sudah bisa memesan transportasi yang ingin kita gunakan. Dan tidak bisa dipungkiri juga kemajuan internet di Indonesia semakin meluas dan semakin maju sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan di jaringan sosial untuk membantu masyarakat dalam mencari transportasi apa yang ingin digunakan, mulai dari belanja online, pembayaran tagihan, hingga dalam bentuk pesanan Gojek pun bisa dipesan menggunakan aplikasi tanpa harus menunggu di gang atau mencari di pangkalan atau pengkolan ojek-ojek lainnya. Cukup hanya dengan memesan melalui handphone kita, karena di Indonesia ini rata-rata penduduk sudah memiliki smartphone, dan ya walaupun di kalangan anak-anak maupun udah di usia lanjutan, smartphone bisa digunakan oleh siapa saja. Dan jika melalui ojek biasanya kan harus menunggu di pertigaan. Sekarang sudah tidak diperlukan lagi, cukup menunggu di tempat rumah kamu masing-masing. Ojek online akan langsung datang dengan aplikasi melalui jaringan internet tersebut. Salah satu faktor ojek online atau ojol ini diminati oleh masyarakat adalah karena tingkat kenyamanan angkutan umum yang kurang layak untuk dinaiki. Terkadang angkutan umum itu sering ugal-ugalan, apalagi di usia penduduk seperti masyarakat yang udah tua itu kan sering kaget-kaget, umumnya yang kakek-kakek atau nenek-nenek yang naik angkutan umum kan kadang sopir dari angkutan umum itu kan kebanyakan masih muda-muda, jadi ya kebanyakan masih bersifat mengemudinya itu ugal-ugalan, ya kurang ada kenyamanan bagi masyarakat untuk menaiki angkutan umum ini. Nah, dengan ojek online atau ojol inilah yang dapat memberikan kenyamanan dan lebih mempersingkat waktu lagi, karena ojol langsung mengantar para konsumennya menuju lokasi dan bahkan tidak perlu untuk berhenti di gang. Misalnya kan kayak naik angkot itu kan harus berhenti di gang yang berjarak sekitar 5 cm atau lebih dari 5 cm, harus berhenti dan berjalan kaki. Sedangkan ojol tidak perlu untuk berjalan kaki, ojol langsung mengantarkan ke lokasi yang dituju. Nah, karena kenyamanan inilah yang membuat ojol lebih banyak diminati oleh masyarakat. Faktor lainnya di angkutan umum ini adalah keamanan. Nah, karena pada tahun 2011 seringkali terjadi kasus pencurian, perampasan, kasus seksual, serta pembunuhan di angkutan umum. Dan karena kasus-kasus inilah yang sering menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menaiki angkutan umum, dikarenakan hadirnya ojol yang memberikan kenyamanan dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan angkutan umum yang sudah lama beroperasi. Berikut ini ada beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Padang. Dapat dilihat di tabel di atas bahwa kriminalitas di Kota Padang pada tahun 2016 tercatat ada kasus pencurian sebanyak 796, penganiayaan sebanyak 486, pembunuhan 39, pengerusakan sebanyak 247, dan pencabulan sebanyak 250. Data ini dilihat dari data sekunder Polresta Padang pada tahun 2018. Pada tabel di atas, tindak kejahatan yang banyak terjadi menurut data
tersebut adalah kejahatan pencurian dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 796 kasus. Sedangkan tindakan kejahatan terendah yaitu tindakan kejahatan pembunuhan dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2016 yaitu 39 kasus. Dengan jumlah kasus yang terdapat pada tabel di atas membuat masyarakat semakin waspada untuk menaiki kendaraan umum dan lebih memilih ojol yang seperti tadi yang lebih mementingkan keselamatan dan tingkat kepuasan konsumen dibandingkan dengan angkutan umum lainnya. Nah, selain itu, dengan menggunakan transportasi umum, khususnya Gojek, banyak yang menawarkan kemudahan mulai dari tarif harga yang sudah jelas tertera di aplikasi tersebut, sehingga driver dan kendaraan yang digunakan yang sudah jelas ada tertera pada aplikasi tersebut yang membuat tingkat kenyamanan pada konsumen semakin baik. Nah, dilihat dari latar belakang berdirinya Gojek ini pada awalnya, yaitu Bapak Nadiem Karim, pendiri sekaligus CEO PT Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek Indonesia ini, yaitu sebuah aplikasi yang memanfaatkan sepeda motor sebagai armada atau ojek konvensional yang dikonvergensikan menjadi ojek berbasis online. Mengingat Gojek yang awalnya itu bermula di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta yang dikenal akan kemacetannya, sepeda motor inilah yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam kondisi seperti ini. Tentu saja hadirnya Gojek ini menuai gejolak atau kontroversi, penolakan dari berbagai pihak seperti ojek pangkalan dan angkutan umum seperti angkot dan lainnya, dan bahkan sampai menuai pada tindakan kriminalitas. Namun faktanya, aplikasi Gojek inilah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari sampai pada saat ini. Nah, selain itu, Gojek juga pandai dalam menangkap peluang bisnis karena bukan hanya dalam mengantar orang atau mengantar si konsumen, Gojek juga sudah banyak menambah fitur-fitur lainnya seperti GoSend, GoFood, GoClean, GoCar, dan masih banyak lainnya aplikasi-aplikasi yang penunjang kebutuhan masyarakat. Nah, dan bukan hanya itu saja, Gojek juga ada fitur yaitu Go Tagihan dan Pulsa. Di sini kalian bisa mengisi tagihan listrik, PDAM, BPJS, internet, dan pembayaran lainnya seperti biaya pendidikan, penggadaian, telkom, asuransi, dan bahkan di sini bisa bayar PBB, PKB, retribusi, dan pajak daerah lainnya. Di sini sudah fitur-fitur dari Gojek ini telah mempermudah dalam pembayaran atau transaksi kita sehari-hari, sehingga Gojek ini juga hadir untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu mengantri atau datang langsung ke tempat tujuan yang ingin kita tuju. Contohnya seperti ingin bayar BPJS, tidak perlu datang ke kantor BPJS. Cukup dengan aplikasi Gojek, kalian juga bisa membayar tagihan-tagihan yang ingin kalian bayar secara online. Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap transportasi online, maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut. Maka penulis saya sendiri tertarik untuk membuat skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Terhadap Ojek Online, khususnya Gojek, studi kasus pada ojek online di Kota Padang. Nah, di sini ada rumusan masalah yang ingin saya pecahkan, yaitu yang pertama, sejauh mana tarif berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kota Padang menggunakan transportasi ojek online atau online Gojek. Yang kedua, yaitu sejauh mana promosi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kota Padang menggunakan transportasi online Gojek. Yang ketiga, yaitu sejauh mana tingkat keamanan dan kenyamanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kota Padang menggunakan transportasi online Gojek.
Tujuan dari penulisan ini yang pertama untuk mengetahui sejauh mana tarif berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kota Padang menggunakan transportasi online Gojek. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana promosi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kota Padang menggunakan transportasi online Gojek. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keamanan dan kenyamanan yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kota Padang menggunakan transportasi online Gojek. Nah, adapun manfaat dari penulisan ini, yang pertama bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang kedua itu sebagai salah satu bahan studi untuk literatur bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, terutama bagi mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. Yang ketiga yaitu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap. Dan yang keempat yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak perumus kebijakan atau bagi para pengambil keputusan berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Baiklah, sekian dulu pembahasan bab 1 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.